Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Abdul Ghani di channel Muhammad Abdul Ghani. Ya, teman-teman, bagaimana kabarnya? Ya, semoga sehat-sehat saja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas bagaimana tutorial untuk pemula menggunakan ArcGIS. Sebelum kita membahas bagaimana itu penggunaan ArcGIS, kita harus tahu dulu itu apa itu ArcGIS. ArcGIS ini merupakan sebuah perangkat lunak yang dikeluarkan oleh Esri. ArcGIS ini juga mendukung berbagai pengguna, terutama seperti yang profesional di bidang Geographic Information System. Selain itu, ArcGIS ini juga berfungsi untuk para peneliti. Selain para peneliti juga memberikan akses untuk eksekutif. ArcGIS ini juga bisa digunakan untuk bekerja di mana saja. ArcGIS ini ada 4 variasinya yang bisa kita ketahui. Yang variasi pertama ini ada Survey 123 for ArcGIS. Jadi Survey 123 ArcGIS ini cukup memudahkan para surveyor untuk melakukan survei pada ArcGIS. Selanjutnya itu ArcGIS Enterprise. Kemudian ada ArcGIS Online. Poin terakhir ini ArcGIS Desktop. ArcGIS Desktop ini yang akan kita gunakan pada tutorial ini. Dalam ArcGIS ini, software yang paling penting itu ada yang namanya ArcMap. ArcMap ini merupakan software utama dalam ArcGIS. Tahapan-tahapan seperti melakukan input atau digitasi data, menganalisis spasial maupun layout, atau tahap-tahapan GIS lah seperti yang lainnya, itu dilakukan pada ArcMap nih. Selain ArcMap, ada namanya ArcCatalog. ArcCatalog ini bisa diibaratkan seperti file explorer-nya Windows nih. ArcCatalog ini berfungsi dalam pengelolaan data spasial, meliputi konversi dan analisis data. Ya, seperti itulah. Seperti bagaimana fungsinya file explorer Windows itu, ya seperti itu juga fungsinya file ArcCatalog. Selanjutnya itu ada ArcScene sama ArcGlobe. ArcScene dan ArcGlobe ini dia berfungsi untuk melakukan visualisasi data. Untuk ArcScene itu visualisasi 3D, sedangkan untuk ArcGlobe itu cakupan data yang cukup besar. Yang terakhir dalam software ArcGIS ini yaitu ArcReader. Ini ArcReader ini teman-teman, dia berfungsi untuk membaca proyek GIS yang dibuat oleh publisher gitu. Oke, cukup untuk penjelasan mengenai teori. Daripada basa-basi mulu, mending kita langsung bagaimana tutorialnya. Skuidah. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan tutorial dari bagaimana sih menggunakan ArcGIS untuk pemula ini, pertama-tama kita harus punya data dulu dong. Data ini kita tidak boleh sembarangan menggunakan data. Kita harus menggunakan data yang sudah disediakan oleh BIG, yaitu Badan Informasi Geografis. Bagi kalian ini yang tidak tahu apa situs untuk BIG, kita bisa langsung menggunakan keyword download peta dasar Indonesia. Kita lihat ini paling atas nih, Indonesia Geospasial atau download peta cetak RBI. Tapi yang kita gunakan bukan ini ya. Tapi yang kita klik yang langsung di atas nih, Indonesia Geospasial Portal. Sebelum melakukan download, kalian tentu harus punya akun terlebih dahulu ya. Bagi kalian yang belum memiliki akun, silahkan daftar dulu di website ini. Untuk melakukan download peta, itu kita klik pada yang ini, SHP. Kita klik download. Baru kita klik yang per wilayah. Untuk akun, kebetulan saya sudah punya akun ini. Bukan kebetulan sih, kemarin sudah saya daftar. Di sini login. Bagi kalian yang belum punya akun, silahkan lakukan registrasi. Registrasinya gampang kok, nggak butuh ribet. Nggak ribet amat sih, nggak ribet. Serius, amat, serius. Saya sudah punya akun sebelumnya nih, Abdul Ghani 30. Itu username saya, kemudian sandi. Oke, berhasil. Kita close aja. Untuk tadi sebelum kita close, kan di situ dia ada perintah untuk sebelum melakukan download kita ya klik kanan saja wilayah yang ingin kita download. Saya perbesar dulu pada ini nih. Karena saya ingin melakukan tutorial untuk daerah Kabupaten Bone. Itu tempat saya sih. Tempat tinggal saya, Kabupaten Bone. Jadi kalian ingin mencoba data yang baru juga bisa. Malahan lebih bagus. Tapi untuk saya sih, saya akan melakukan
melakukan tutorial simple untuk pemula dari data ini yang kita gunakan ya. Nah, saya klik kanan, tunggu sampai dia muncul. Oke, sudah muncul ini. Nah, kita pilih yang 50k, maksudnya 50k ini skalanya ya, 1:50.000. Oke, saya klik ini. Nah, kita klik ini download nih. Nah, jangan lupa kita klik ya save. Ini dia hasil downloadnya. Sudah download. Filenya cukup besar ya, 75 MB. Ya lumayan. Kemudian ini hasil ekstrak dari situ ya. Nah, kemudian kita sudah melakukan download data. Kemudian kita lanjut bagaimana tutorialnya. Selanjutnya kita melakukan tutorial untuk mengolah data peta yang telah kita download. Pada ArcGIS ini ada banyak komponen-komponen yang perlu kita ketahui, seperti apa sih, bagaimana sih itu tipe datanya, terus bagaimana sih komponen-komponennya, terus apa saja yang perlu kita lakukan. Tampilannya seperti ini nih, tapi kita dapat langsung close saja ya. Nah, pertama-tama saya akan mencoba dulu jelaskan komponen-komponen yang ada pada ArcMap ini. Bisa kita lihat seperti pada aplikasi umumnya. Nah, yang lebar ini sudah jelas. Ini adalah lembar kerjanya. Nah, kemudian ini table of content itu. Nah, di sini ada tulisan layers. Nanti ada tumpukan-tumpukan dari data-data yang telah kita gunakan tadi, yang ada file SHP-nya. Nah, terus ini di atas seperti aplikasi pada umumnya, ada file edit. Ini seperti untuk menu bar. Kemudian di bawahnya ini ada toolbar. Pada ArcMap ini juga tersedia untuk ArcCatalog. Sebenarnya ArcCatalognya ini ada di sini nih. Mana? Nih ArcCatalog. Tapi kita bisa membukanya secara langsung di ArcMap sendiri. Kita klik dengan ini nih. Ini yang saya maksud sebagai tempat untuk mengelola data. Kemudian kalau kita lihat di sini banyak fungsi. Kalau kita klik kanan sebelah sini nih, ada banyak fungsi yang akan muncul. Nah, ada banyak toolbar yang bisa kita gunakan, tapi ini standarnya ya. Mungkin bagi teman-teman bisa menggunakannya banyak toolbar, tapi karena kita tutorialnya untuk pemula, jadi kita tidak terlalu menggunakan itu. Nanti kita akan gunakan sesuai kebutuhan saya. Ini kita sudah lihat seperti aplikasi lainnya, kayak ada new, open, save, print. Kemudian ada untuk perbesarnya, untuk perkecil. Kemudian kalau kita klik ini, nanti datanya yang awalnya terzoom, kalau kita klik ini akan menampilkan semua peta yang ada. Nah, kita lihat di sini. Ini ada listnya. Jadi ada tumpukan di sini. Kemudian ini untuk kita lakukan list berdasarkan sumbernya. Nah, sudah jelas lah, ini list by source. Kemudian ini kita akan melakukan list berdasarkan penampilannya yang tampak. Kemudian kita melakukan list berdasarkan yang kita pilih, dan seterusnya lah. Untuk melakukan pembukaan data, kita arahkan kursor ke sini nih. Kemudian kita klik ini, add data. Awalnya seperti ini nih. Kemudian kita lakukan connect to folder. Kemudian kita cari tempat yang kita simpan filenya. Amat dalam juga ini tempat simpan fileku. Oke, kita klik yang ini nih. Kemudian kita lakukan klik OK. Nah, sudah tampil nih. Ada administrasi, kota, buah kabupaten, bone. Bisa kita lihat di sebelah sini nih, ada ikon-ikon yang berbeda-beda nih. Ada yang bentuk titik, kemudian ada bentuk garis-garis seperti ini. Nah, ini kita namakan sebagai tipe datanya, jenis tipe data. Dalam ArcGIS itu ada 3 jenis tipe data yang perlu kita ketahui. Bagi pemula nih ya, kita ketahui yang ada namanya polygon, ada yang namanya point, sama line. Bisa juga kita lihat sebelah di sini. Mungkin data-data yang lain ada yang berbeda, tapi untuk penamaan atau judul dari file kita bisa lihat di sini kuncinya ya, AR. Nah, ini AR maksudnya area atau polygon. LN itu maksudnya line. Nah, sedangkan untuk PT itu maksudnya point. Untuk menampilkan peta secara umum, kita bisa menggunakan administrasi kecamatan atau kabupaten kota. Tapi pada tutorial ini saya akan untuk menampilkan administrasi kecamatan saja ya. Nah, kita klik ini, kemudian kita add. Udah muncul nih data petanya nih.
Tapi sebelum kita melakukan hal-hal lain seperti simbologi, labelisasi, seperti memberikan nama-nama kecamatan di sini, kemudian kita memberikan warna yang berbeda-beda, kemudian bagaimana, ya intinya pada tahapan-tahapan inilah untuk tahapan video ini. Sebelumnya saya ingin jelaskan dulu apa sih fungsinya yang ada di sini nih, yang menunjukkan decimal digits itu. Nah, sebenarnya itu adalah koordinat ya teman-teman. Itu koordinat. Nah, kalau misalkan saya arahkan, itu koordinatnya berbeda-beda. Ada yang 1000, 120.000 sekian sampai minus ini sekian. Nah, kemudian di sini kita lihat ada yang namanya skala. Ini sebenarnya skala ini, guys. Ini kalau misalkan kita bandingkan saat misalkan kita ambil ukuran 1 cm. Nah, 1 cm di sini mewakili 473.313 cm. Nah, kita di sini juga bisa melakukan skala yang berbeda-beda. Nah, semakin tinggi skalanya, semakin kecil peta yang ditampilkan. Namun, semakin kecil di sini skalanya, maka peta yang ditampilkan juga semakin besar. Ya, mirip-mirip seperti melakukan zoom out dan zoom in lah. Nah, misalkan saya klik di sini 24.000. Nah, ini datanya semakin besar yang menampilkan hampir sampai ya seperti inilah. Kemudian kalau misalkan saya klik yang 1 juta nih, petanya semakin kecil dari sebelumnya. Nah, untuk melakukan posisi semula, kita cukup klik yang ini berdasarkan saya tadi yang sudah saya jelaskan sih. Datanya kembali kan, petanya. Nah, selanjutnya selain administrasi kecamatan ini, kita akan menampilkan layar lain lagi nih. Nah, kalau untuk menampilkan ya klik lagi ini add data, kemudian kita saya pilih yang jalan ya guys. Oke, kita klik ini ya, kita close. Ini sudah menampilkan jalan nih guys, garis-garis seperti ini sudah menampilkan jalan. Kemudian kita akan tampilkan sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bone, tapi kita pilih yang sungai-sungai yang besar aja dah. Kalau ada dah, kita add, close. Kita perhatikan guys, intinya seperti ini. Kalau misalkan saya geserkan administrasi kecamatan ini ke atas, paling atas, nah jalan sama sungai ini tidak kelihatan guys. Yang paling atas yang ditampilkan lah, begitulah. Nah, urutan begini salah ini, karena kita tidak tahu bagaimana jalannya nih, bagaimana sungainya. Untuk poligon yang paling besar ini sebaiknya paling bawah lah. Seharusnya begini urutannya guys. Ya, ada juga sih yang cara lainnya. Kalau misalkan kita klik ini, yang ditampilkan cuma ini nih. Kita tidak hapus sih sebenarnya. Kita cuma menyembunyikannya saja. Menyembunyikan administrasi kecamatan, peta kecamatan. Nah, kalau kita klik lagi centang kembali, nah dia tampil kembali. Tapi beda kalau kita menghapusnya secara permanen, berarti kita harus melakukan add data lagi guys. Kita mau pastikan dulu nih administrasi kecamatan. Kita pastikan kalau tidak ada kabupaten lain yang masuk ke dalam kecamatan ini. Jadi kita klik kanan ini, kemudian kita open attribute table guys. Open attribute table. Ini ada shortcutnya. Kita bisa melakukan control double klik pada administrasi di sini, atau kita melakukan control T pada di sini nih. Saya klik ini aja ya guys. Ini sudah ada atribut-atribut yang ada dalam field atau table. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini semua Bone, aman. Jadi tidak ada kabupaten lain yang ikut di sini ya guys. Oke, berarti gitu supaya yang kita tampilkan itu yang kita butuhkan. Kita close aja dulu ini. Kemudian kita klik ini 2 kali, atau bisa juga klik kanan kemudian properties ya guys. Oke, kita klik properties, kemudian kita lihat di fields. Nah, di sini banyak nih tercentang guys. Untuk itu kita lakukan dulu checklist guys, unchecklist semua dengan cara klik ini nih. Nah, kemudian kita pilih yang mau kita tampilkan. Saya klik yang name obj sama WADMKK kita tidak perlu tampilkan ya guys, karena cuma satu Bone. Jadi kita tidak perlu tampilkan itu. Kemudian yang perlu kita tampilkan adalah shape length sama shape area. Oke, itu aja. Kemudian kita klik oke. Kalau kita melakukan identify di sini, nah kita mengetahui bahwa untuk kecamatan Lemuru itu berada pada ID ke-15. Ini identify guys. Nah, selanjutnya kita mau melakukan simbolisasi. Nah, kan di sini cuma satu warna nih. Kita tidak tahu yang mana di sini kecamatan-kecamatan yang ada di sini. Nah, kita lakukan di sini, klik 2 kali lagi nih guys. Kemudian kita klik ini simbologi. Setelah itu kita akan melakukan simbologi terhadap banyak daerah nih.
Untuk itu kita klik yang kategoris, kemudian klik yang name obj. Kalau shape kan ini cuma angka nih. Nah kalau name obj ini itulah yang kayak Lemuru, intinya nama-nama kecamatan lah guys. Karena di sini masih kosong nih, kita bisa menambahkan semuanya sekaligus. Langsung klik add all values. Nah kita klik. Nah kita sudah tampilkan nih, ada 27 kecamatan dalam Kabupaten Bone nih guys. Oke, kita klik apply. Nah kita tampilkan warna-warna yang berbeda guys. Sedangkan kita klik OK, kemudian kita klik untuk yang sungai nih. Sungai kok warnanya ungu? Kita klik sungai untuk merubah. Nah untuk sungai kan cuma satu nih, sungai Ji. Nggak ada kayak sungai ini lah, sungai ini, sungai itu, sungai ini lah. Intinya dia cuma satu simbol Ji. Jadi kita menggunakan fitur single symbol. Nah kemudian kita klik ini simbol warna ini. Kemudian nah bagi teman-teman yang tidak ingin ribet memilih warna, kita bisa langsung ke sini nih. Ini berdasarkan S3 ya guys. Kita bisa klik blue, kita bisa klik black, atau kalian bisa juga menggunakan di sini nih warna lain ini. Banyak warna di sini guys. Cuma kalau di sini langsung simple. Jadi kalau saya sih mending milih yang ini ya guys. Black. Untuk outline width lah satu lah. Oke, kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Nah ini sudah ada warna biru nih guys. Kalau kita perbesar di sini, atau kita klik di sini, nah ini ada warna biru, itu sungainya ya guys. Kemudian untuk jalan nih, untuk jalan terlalu kasar ya guys, jadi kita klik di sini dulu, kemudian lakukan properties. Nah kemudian ini kita klik di sini, kita gunakan highway ramp, kita klik yang 0,25 aja dah supaya tidak terlalu tebal guys. Kita klik OK, kemudian OK. Ini sudah kita ubah warna jalannya guys. So kemudian kita klik ini untuk mengembalikan awal. Di sini belum ada nama-namanya nih. Kita klik untuk menampilkan warnanya. Kita klik 2 kali sini ya. Kemudian kita lakukan label, kemudian kita klik di sini nih. Kita pilih yang name obj. Nah, sebelum melakukan OK, kita harus klik di sini guys. Karena kalau kita tidak klik ini, nanti dia tidak tampil. Kita klik ini, kemudian supaya nanti tidak double atau tidak banyak label-label yang muncul, kita harus klik placement properties dulu guys. Kita klik. Nah kemudian kita klik yang remove duplicates labels ya, kita klik ini kemudian OK. Aja tampilkan yang namanya labels. Ini expression. Kita akan tampilkan tulisan belakangnya guys, plus untuk menambahkan itu bisa lakukan seperti ini ya guys. Ini untuk kecamatan, kemudian kita klik ini. Nah setelah itu kita klik OK. Nah kita sudah menampilkan nih ada kecamatan Telu Limpoe, kecamatan Lemuru, kemudian ya itulah. Oke teman-teman, kita sudah menambahkan nih tulisan kecamatan nih. Tapi ingat, untuk tulisan kecamatan ini dia tidak melekat pada atributnya guys, dia terpisah. Jadi meskipun kita klik ini identify, kemudian kita klik ini, nah dia tetap Telu Limpoe, dia tidak menampilkan kecamatan Telu Limpoe. Itu hanya sebatas penamaan label aja guys. Nah kemudian selanjutnya kita akan mencoba melakukan pengukuran. Kita akan melakukan dulu atau mengubah sistem proyeksinya guys nih, sistem proyeksi. Kemudian untuk melakukan itu kita klik di sini, kemudian kita klik kanan pada lembar kerja, kemudian data frame nih guys. Data frame kita klik, kemudian kita lihat ini nih ada project koordinat sistem. Nah kita klik ini, kemudian kita cari UTM. Maksudnya ini UTM untuk dengan unit hitungan meter ya guys. Nah kita klik bentuk ini untuk breakdown menampilkannya, kemudian kita klik yang WGS 1984. Nah karena Kabupaten Bone ini ada di bagian lintang selatan, kita klik ini. Kemudian di sini ada banyak zona nih. Nah untuk Kabupaten Bone ini dia berada di pada zona 51. Nah, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik yes. Nah ini udah berubah nih guys.
Nah, untuk melakukan perhitungan otomatis, sebenarnya kita bisa melakukan hitungan berdasarkan digitizing kita sendiri guys. Kita melakukan, coba kita hitung daerah untuk Ajang Ngale ya. Ajang Ngale nih kita perbesar. Kemudian untuk melakukan hitungan secara kasar, kita melakukan klik ini, kemudian kita klik ini nih. Ini tidak akan muncul kalau kita tidak melakukan mengubah proyeksi sistemnya tadi. Intinya project coordinate system lah. Ini tidak akan muncul nih. Nah, measure and area. Kemudian setelah kita klik ini ya, kita bisa melakukan digitizing nih. Kalau saya klik di sini nih, kemudian klik, kita lihat ini nih area. Dia hitungan untuk luas dari Kecamatan Ajang Ngale ini dia sebanyak 11.788,6 sekian lah hektar guys. Nah, ini berdasarkan digitasi secara kasar saya guys. Untuk melakukan secara otomatis, kita bisa close dulu aja nih, kemudian kita klik kanan pada ini nih, kemudian kita klik open attribute table. Nah, setelah itu di sini nih kita perlu melakukan menambah field guys. Oke, kita tambah field ya guys. Kita klik di sini, kemudian kita klik add field. Nah, kita beri nama nih, saya mau beri nama luas underscore HA, maksudnya luas hektar ya guys. Nah, kemudian kita pilih ini tipe data yang mau kita gunakan, tipe data untuk field ini guys. Di sini ada short integer, long integer, float, double, text, date. Ini short integer untuk bilangan bulat yang sedikit, untuk ini bilangan bulat yang besar, kemudian untuk yang float ini bilangan desimal. Ini juga sama dengan desimal. Ini teks untuk menampilkan bukan bilangan tapi hanya teks. Kemudian ini tanggal ya guys, menampilkan tanggal. Nah, untuk kita gunakan float ya, float aja. Kemudian untuk presisi nih, presisi maksudnya ada berapa banyak angka yang akan kita gunakan nih. Nah, jadi kita gunakan sebanyak 12 angka aja ya guys. Ya oke, kemudian kita klik scale. Nah, ini scale maksudnya ada berapa di box di 8 koma ya. Nah, saya maunya 2. Kita klik OK. Nah, ini masih 0 nih. Kemudian masih 0. Nah, untuk isinya kita klik ini nih. Kita klik di sini. Kemudian kita klik kanan. Nah, kemudian ada nih calculate geometry. Kita klik yes. Nah, kita klik di sini nih hectares. Nah, kita klik untuk units, kita pilih yang hektar ya. Nah, kemudian kita klik OK. Yes. Nah, kita bisa tahu nih ukuran luas dari kecamatan-kecamatan yang ada. Seperti Kajuara ini luasnya ada 10.016 hektar, Salomeko 9.000 hektar, ya intinya dan seterusnya lah. Kemudian kita close. Nah, untuk melihat kembali ya coba kita klik untuk Ajang Ngale ya. Tadi hasil digitizing kita sekitar 11.000 lebih ya guys. Kita klik ini. Nah, yang ditampilkan itu luas hektarnya ada 11.890.000,71. Hampir mirip ya guys. Padahal tadi ada kayak lebih-lebihnya itu. Kita close aja ini. Kemudian kita klik full extend. Nah, kita anggap sudah selesai nih. Menampilkan peta, menampilkan simbolisasi peta, labelisasi peta, jalan, sungai, bagaimana komponen-komponennya. Nah, untuk tahap terakhir nih guys, tahap terakhir untuk pemula, untuk video tutorial kali ini. Nah, tahap terakhir kita akan melakukan penyimpanan file. Penyimpanan file. Tapi sebelum melakukan penyimpanan file, kita harus melakukan map dokumen properties. Kita lakukan di sini. Kita berikan title peta kecamatan aja dah. Kecamatan. Kemudian untuk deskripsinya ini peta kecamatan skala 1:50K yang diperoleh dari BIG atau Badan Informasi Geografis nih guys. Geografis. Kemudian autornya ya Muhammad Abdul Ghani dong. Oke. Ini store relative path name to data source. Ini kalian harus klik nih. Jadi supaya misalkan kalian ingin membuka file ini di tempat lain,
itu pet name-nya tetap guys. Jadi dia tetap mengikut terbuka semuanya. Nah, kita klik ini ya. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, kalian boleh ya menyimpan ini, menyimpan save as. Kita klik bonek. Nah, kita ubah namanya ini nih. Saya maunya BTS Kecamatan. Wah, BTS guys, bukan BTW. Itu BTW by the way. Oke, BTS. Itu BTS singkatan ya guys untuk ke batas. Nah, kita klik save. Nah, ini kita sudah berhasil nih guys untuk tutorial pemula bagian 1. Sebenarnya video kita ini nanti ya guys ada beberapa tutorial lagi nih. Nah, kita sebut ini sebagai tutorial 1 untuk pemula. Oke, kalau kalian suka klik like, dan kalau kalian tidak suka ya klik subscribe aja. Dan kita ketemu pada video selanjutnya. Oke lah, itu aja. Terima kasih guys atas menontonnya. Terima kasih waktu nontonnya.